Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rohman Agus Jatnika selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farid Malik dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Adapun topik atau pembahasan yang akan kita diskusikan kali ini yaitu mengenai pendekatan fungsi manajemen terhadap manajemen hasil karya keorganisasian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu ada Audiba Akbar, Farid Malik, dan Kabul Ginanjar. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan dipaparkan terlebih dahulu oleh Kang Kabul Ginanjar. Kepada Kang Kapul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi salah satu mata kuliah yaitu perilaku organisasi yang diampu oleh Pak Rohman Agus Jatnika dengan tema pendekatan fungsi manajemen terhadap manajemen hasil karya keorganisasian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kabul Ginanjar, NPM 2026 201 2009. Kelas TIRM 19C. Baik. Berkaitan dengan manajemen, menurut saya manajemen adalah suatu proses atau sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatur individu atau kelompok dalam memenuhi target yang menjadi capaian dari individu atau kelompok tersebut, di mana individu atau kelompok tersebut bekerja sama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Itu adalah manajemen. Kemudian kita juga mengenal dengan istilah organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi menurut saya ini dapat didefinisikan sebagai wadah dari kumpulan orang atau karyawan yang bekerja secara rasional serta sistematis. Jadi ada sebuah wadah kumpulan beberapa orang kemudian bekerja sama secara rasional dan sistematis yang terpimpin atau terkendali oleh salah seorang leader yang tujuannya di mana untuk mencapai suatu target atau tujuan dengan memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya manusia sebagai anggota organisasi ataupun sumber daya yang lainnya. Nah, dalam manajemen ini kita bisa mengenal apa saja sih yang menjadi fungsi dari manajemen itu, gitu ya. Nah, kita sering mengenal POAC ya, POAC. Ya. Apa itu POAC? P-nya itu adalah planning atau perencanaan. Nah, perencanaan ini sangat penting dilakukan ya, karena ini menjadi tahapan awal dalam mencapai suatu tujuan, gitu ya, untuk mengatur ya, nantinya mengatur sumber dayanya, mengatur sumber karyawannya gitu dalam mencapai tujuan-tujuannya. Nah, perencanaan ini sangat penting. Kalau kita tidak ada perencanaan maka tidak akan ada yang dikerjakan. Maka ada istilah ya, ketika kita gagal merencanakan ini sama dengan gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Maka untuk mencapai suatu keberhasilan atau suatu tujuan yang diharapkan tentu harus benar dulu perencanaannya. Kemudian setelah perencanaan ini atau planning, tahapan berikutnya dari fungsi manajemen adalah pengorganisasian atau istilah lainnya organizing ya. Di mana organizing ini adalah fungsi dari manajemen untuk membagi tugas ya. Nanti dari pembagian tugas ini ada istilahnya pembagian jabatan, staffing gitu. Siapa mengerjakan apa, kemudian nanti siapa mengendalikan siapa, gitu. Siapa dikendalikan atau dipimpin oleh siapa. Nah, ini adalah organisasi, di mana organisasi ini tujuannya adalah untuk efektif dan efisien dalam bekerja gitu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian setelah organizing, fungsi manajemen berikutnya adalah actuating atau
aktualisasinya, atau istilah lainnya bisa disebut pengarahan ya, di mana fungsi dari actuating ini tadi setelah adanya sebuah perencanaan ya, perencanaan yang baik kemudian diorganisasikan dengan baik, kalau tidak ada aktualisasinya maka tidak akan mencapai kepada tujuannya. Maka dalam fungsi manajemen ini harus ada actuating ya. Actuating ini diperlukan sebagai aksi dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi ya. Kemudian fungsi manajemen yang berikutnya adalah controlling ya. C-nya ya POAC, C-nya adalah controlling atau pengawasan dan evaluasi ya. Di mana fungsi dari controlling ini tadi setelah ada pembagian tugas, kemudian ada aktualisasinya, ini dikontrol apakah si karyawan atau staf atau anggota organisasi sesuai dengan jabatannya ini bekerja sesuai dengan tupoksinya atau tidak, dikontrol. Kalau sudah keluar dari tupoksinya, kalau sudah melebar dari yang menjadi arah dan tujuan organisasi, maka di situ akan dilakukan evaluasi agar kembali kepada tujuannya. Ya, itu yang menjadi fungsi dari manajemen. Kemudian dalam manajemen juga ada istilah efektivitas. Ya. Apa itu efektivitas? Ya. Saya mendefinisikan efektivitas itu adalah sebuah hubungan optimal ya, antara sistem produksi, kemudian ada kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kemudian kepuasan, ya, kemudian ada keunggulan, kemudian pengembangan, ya, yang dimana peranan dari manajemen ini dititik beratkannya pada bagaimana mensinergikan hubungan antara faktor-faktor dalam organisasi yang terdiri dari 3 perspektif ya, yang menjamin efektivitas organisasi tersebut gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 perspektif dalam efektivitas di sebuah manajemen atau dalam sebuah manajemen organisasi? Nah, ini ya, yang pertama ada perspektif individual, kemudian nanti ada perspektif kelompok, dan yang ketiga adalah perspektif organisasi. Apa itu perspektif individual? Nah, perspektif individual ini merupakan level yang paling dasar yang menekankan pada kinerja ya dari si karyawan itu sendiri ya, kinerja karyawan atau anggota organisasi, di mana manajer secara rutin akan menilai efektivitas dari individu atau anggota organisasinya ya. Sejauh mana prosesnya dari yang dilakukan oleh karyawan ini, apakah sudah mencapai prestasi atau belum ya, atau tingkat prestasinya udah sampai di mana. Nah, ini perspektif terhadap individu antara karyawan per karyawan. Kemudian yang kedua ada perspektif kelompok ya. Perspektif kelompok ini adalah efektivitas yang berdasarkan kelompok itu sendiri. Jadi beberapa orang ya kemudian memiliki perspektif ya, secara sederhana kita bisa mengartikan sebagai jumlah kontribusi dari seluruh anggota ya dalam bahasa yang lebih kompleks gitu ya. Efektivitas dalam kelompok ini didefinisikan juga tidak hanya tentang jumlah kontribusi seluruh anggota, tetapi juga tentang sinergi ya antara individu dengan individu di dalam kelompok itu, yang merupakan gabungan dari kontribusi di dalam kelompoknya itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga ya, ini ada perspektif organisasi. Apa yang dimaksud dengan perspektif organisasi? Nah, perspektif organisasi ini terdiri dari efektivitas individu dan perspektif individu dan perspektif kelompok ya. Namun efektivitas organisasi ini lebih dari sekedar kombinasi dua hal tersebut ya. Itu lebih kepada sinergi dari kelompok itu sendiri ya, dampak atau efek impact dari sinergi, kemudian organisasi mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Artinya perspektif organisasi ini akan tercapai ya ketika perspektif individu dan kelompok ini menjadi maksimal gitu ya. Mungkin itu yang
bisa saya paparkan terkait dengan fungsi manajemen ya. Mungkin berikutnya akan disambung ya, dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Kabul Ginanjar yang telah memaparkan materinya. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Audiba Akbar. Kepada Saudara Audiba dipersilahkan. Pendekatan dalam efektivitas dengan hasil karya keorganisasian. Pertama, ada pendekatan tujuan. Pendekatan ini merupakan pendekatan evaluasi yang tertua dan paling luas digunakan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi aktivitas. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Kelemahan dalam penerapan pendekatan tujuan. Yang pertama, pencapaian tujuan tidak dapat diukur bagi keorganisasi yang tidak menghasilkan output yang bersifat wujud atau tangible. Contoh, perusahaan atau organisasi jasa. Yang kedua, organisasi mencoba mencapai lebih dari satu tujuan, tetapi pencapaian tujuan acap kali menghalangi atau mengurangi kemampuan mereka mencapai tujuan lain. 3. Keberadaan tujuan resmi yang sangat lazim di mana anggota menyatakan komitmen masih dipertanyakan. Teori sistem, pendekatan sistem memberikan kenyataan bahwa sumber daya harus dicurahkan dalam aktivitas-aktivitas kecil yang mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, adaptasi dengan lingkungan dan menjaga harus masukkan proses dan keluaran berarti sumber daya yang harus dialokasikan ke aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan tujuan utama organisasi. Kriteria mengenai aktivitas organisasi yang jangka pendek. Yang pertama, produksi. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output seperti yang dituntut oleh lingkungan. Yang kedua, mutu. Mutu telah menjadi bagian yang penting dalam tatanan ekonomi global yang akan menjamin organisasi dapat bertahan hidup. Yang ketiga, ada efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibanding masukan. Kriteria ini menekankan pada elemen masukan dan proses. Lalu ada fleksibilitas. Terkait dengan mutu, fleksibilitas tumbuh sebagai penentu kritis dari efektivitas jangka pendek, yaitu menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas lainnya guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru, dan perbedaan untuk menanggapi permintaan pasar dan lingkungan. Lalu ada kepuasan. Kriteria ini ditujukan pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan peran di dalam organisasi. Kepuasan dan moral merupakan istilah yang analog yang ditujukan pada seberapa besar organisasi memuaskan kebutuhan karyawan. Lalu ada kriteria mengenai efektivitas organisasi dalam jangka menengah. Ada persaingan dan pengembangan. Pertama, persaingan akan menggambarkan posisi organisasi dalam suatu lingkungan. Lalu, pengembangan akan menjamin efektivitas organisasi melalui investasi terhadap sumber daya untuk memenuhi permintaan lingkungan mendatang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai kriteria efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi sebagai kriteria jangka panjang, manajer harus terlebih dahulu menjamin efektivitas jangka pendek dan menengah pada organisasi yang dikelolanya.
Organisasi dapat meningkatkan efektivitas jangka panjang dengan mengembangkan dan menyeleksi rencana yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Dan selanjutnya, di sini terdapat tabel mengenai hubungan perilaku individual dan kelompok di dalam organisasi. Nah, di dalam tabel ini terdapat 4 bagian dalam suatu fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan juga terdapat 3 bagian dalam sumber efektivitasnya, yaitu ada individu, kelompok, dan organisasi. Nah, jadi dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi tentang keterkaitan antara fungsi suatu manajemen, organisasi, dan efektivitas yang bersifat langsung. Serta dengan adanya fungsi manajemen yang telah diatur dengan baik, maka akan menciptakan suatu output yang baik dalam hal hasil karya keorganisasian serta tujuan organisasi tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Dan juga kami dapat mengambil kesimpulan mengenai pembahasan yang telah kami paparkan, yaitu dengan adanya individu dan kelompok yang efektif, serta kinerja organisasi yang merupakan hasil dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang efektif dari manajemen suatu organisasi, serta harus disadari bahwa organisasi tidaklah sederhana, demikian juga dengan pengelolaannya. Oleh karena itu, menuntut perhatian yang luas dari semua pihak tentang peranan penting manajerial sehingga organisasi dapat berjalan dengan ideal, mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai. Mungkin cukup sekian pembahasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf untuk segala kekurangannya dan kesalahannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.